Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagi yang masih belum dinyalakan kameranya, silakan dinyalakan. Bagaimana kabar kalian hari ini? Jumpa lagi dengan Bu Eka. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Ini kan masih masa pandemi ya. Masih masa pandemi, kemudian berita-berita juga semakin mengerikan di beberapa daerah. Ibu harap kalian dalam keadaan baik-baik saja. Sebelum Ibu Eka mulai, jangan bosan ya bertemu dengan Bu Eka. Jangan bosan mengikuti pembelajaran Bu Eka. Seperti biasa, sebelum Bu Eka mulai pembelajaran hari ini, Ibu minta Ketua Kelas Beauty untuk memimpin doa agar kegiatan kita hari ini lancar. Kemudian apa yang Ibu sampaikan kalian bisa memahami. Silakan Beauty. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa berdasarkan agama dan kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Nah, hari ini hadir semua ya. Bu Eka lihat jumlahnya sudah pas. Nah, Bu Eka mau membagikan ini juga halaman dulu ya. Sabar ya, Bu Eka mau membagikan halaman biar kalian nggak bosan melihat Bu Eka. Sebentar. Sudah terlihatkah di layar kalian? Belum, Bu. Belum? Sudah? Sudah terlihat? Belum, Sudah. Ya, pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, hadir semua, tapi tetap Bu Eka meminta kalian untuk mengisi presensi seperti biasanya. Ini sebagai bukti otentik ya. Kalian mengikuti pembelajaran Bu Eka, kemudian pokoknya Bu Eka punya bukti yang jelas bahwa kalian mengikuti pembelajaran Bu Eka secara nyata. Ini sudah Bu Eka bagikan ya di Office 365 tim sekalian. Di WA grup juga sudah. Silakan diisi, jangan lupa. Bu Eka ingatkan jangan lupa. Ini penting ya untuk rekap Bu Eka. Sudah? Sudah diisi? Sudah, Bu. Sudah. Nah, sebelum Bu Eka mulai pembelajaran hari ini seperti biasanya, silakan disiapkan alat tulisnya. Sudah belum? Poin-poinnya, pensil, buku, silakan dicatat poin-poin penting yang Bu Eka jelaskan dalam pembelajaran Bu Eka. Kemudian jangan lupa juga dikerjakan ya nanti tugas-tugas yang Bu Eka berikan selama pembelajaran. Yang kedua, silakan disiapkan hatinya. Meskipun masih pagi-pagi, lapar, dan lain-lain, supaya ditinggalkan dulu, diniatkan belajar dulu. Kemudian fokus ya, silakan fokus. Yang lain-lainnya, hal-hal yang di luar pembelajaran, ditinggalkan dulu. Hari ini primadonanya Bu Eka, silakan beberapa menit ke depan ya untuk pembelajaran bahasa Indonesia, silakan disimak. Pertemuan sebelumnya, kalian sudah belajar apa? Surat ya? Pertemuan sebelumnya? Tes deskripsi. Kemudian kemarin sudah surat ya? Ya, Bu. Apa kemarin? Menyimpulkan isi surat. Ya kan? Surat apa kemarin yang disimpulkan? Surat apa saja? Membahas surat apa kemarin? Surat pribadi dan surat Dinas. Surat dinas. Suara kalian mana? Kenapa hening? Hening berarti ngantuk kah? Hening karena lapar kah? Ayo yang mana? Semangat ya. Meskipun ini masih pagi, semangatnya harus semangat 45, semangat perjuangan. Ya, rame boleh, mereka tidak mengharamkan rame di kelas Bu Eka, rame boleh, tapi rame yang cerdas boleh ya. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Bu Eka yang mau tanya kalau nggak ada yang tanya, ya. Pertemuan sebelumnya kan sudah belajar berkaitan dengan menyimpulkan isi surat pribadi dan juga surat dinas. Hari ini kita masih belajar tentang surat. Kalian kan suka ya biasanya dengan surat menyurat ya.
Ada. Hari ini kita belajar meskipun materinya surat, tapi surat khususnya berbeda ya. Hari ini itu menelaah unsur-unsur dan juga kebahasaan surat, baik surat pribadi maupun surat dinas. Ada yang pernah menulis surat atau mendapat surat kira-kira? Tidak Nah, pernah, Bu. tidak pernah. Tidak Di pernah. usia-usia kalian tuh biasanya kan lagi masa-masa cinta monyet ya. Biasanya tuh ada surat-surat cinta. Adakah Aurelia senyum kira-kira? Apakah memang pernah mendapat atau pernah menulis Aurelia? Tidak pernah, Bu. Tidak pernah. Pernah, Bu. Yang mana itu yang pernah? Beauty pernah? Pernah, Bu. Pernah menulis surat apa? Surat cinta, surat apa? Beauty? Surat pribadi, Bu, yaitu Surat surat teman pribadi. saya. Buat teman kamu. Bagus. Bu. Yang lainnya masa cuma Beauty yang sudah pernah menulis surat? Yang lainnya enggak pernah kah? Tidak, Bu. Enggak pernah? Yakin? Sekarang kan sudah ada HP, Bu, jadi lebih mudah. Oh iya. Generasi milenial ya. Nah, kalau mereka tanya memilih surat atau memilih HP? Ini pelajaran bahasa Indonesia. Ingat, harus menggunakan bahasa yang baik. HP itu tidak baku. Yang baku adalah gawai. Ya, jangan menggunakan kata HP lagi di pembelajaran Bu Eka, pakai kata gawai. Ya, biasanya kan begini protes, nggak enak Bu. Itu kan nggak aneh Bu. Nah, kenapa bahasa Indonesia sering salah? Karena generasinya ngeyel atau generasinya susah untuk dibilangi. Ya kan? Ini salah, ngeyel. Contohnya begini, kamu kemana? Ke sekolah. Ngapain? Legalisir Bu. Salah, yang benar legalisasi. Nggak enak Bu. Seperti biasanya kan legalisir enaknya Bu. Ngeyel kan? Nah, padahal dari kata legal, imbuhannya isasi. Imbuhan isir kan nggak ada, adanya imbuhan isasi yang artinya proses. Dimulai dari sekarang menata menggunakan bahasa Indonesia yang baik ya. Kembali ke topik kita hari ini atau pembahasan kita hari ini yaitu menelaah unsur-unsur dan kaidah kebahasaan surat pribadi dan surat dinas. Ada yang mengatakan sudah nggak musim Bu. Menulis surat nggak penting Bu. Nah, mereka punya sebuah video. Nah, perhatikan video ini ya. Ini linknya, ini adalah video YouTube ya. Mereka sudah membagikan linknya di Office 365 tim sekalian sudah ada. Di WhatsApp grup kalian juga sudah ada. Sudah dilihat kah? Sudah, Bu. Baik, ulang kembali ya. Ini cuplikan film yang ada kaitannya dengan pemateri kita hari ini. Coba disimak baik-baik. Terdengarkah? Ya, Bu. Bentar ya, ada kendala sinyal. Nah, ini adalah ada ibu yang memberikan surat kepada anaknya. Ya, dia menuliskan isi hatinya kepada anaknya tentang minta maaf ya karena ibunya tidak bisa karena ini susah sekali sinyalnya. Kalian sudah melihat kan video tadi? Sudah belum? Sudah, Bu. Coba. Bentar ya, gue lanjut dulu.
Oke ya, gue kasih stop saja, sudah selesai. Nah, dari video tersebut, nah dari video itu, bagaimana menurut kalian? Bagaimana perasaan kalian? Itu kan surat dari ibu ya Sedih, untuk Bu. anaknya ya. Sedih. Itu kan Sedih, Bu. isinya kalau kalian sudah melihat secara lengkap, itu kan ada ibu yang anaknya ada anak yang merasa malu dengan dipermalukan oleh ibunya. Kemudian ibunya menulis sebuah surat kepada anaknya yang berisi minta maaf. Kemudian ibunya memberikan uang sesuai permintaan anaknya. Anaknya minta 50.000, tapi ibunya hanya memiliki kurang dari 50.000. Ya, diberikan kepada anaknya. Kemudian di ending itu kan ada ya, di akhirnya itu kan ada ya, bahwa temannya mengatakan bahwa enak kamu masih punya ibu, masih ada yang menceramaimu, masih ada yang memarahimu, sedangkan saya tidak memiliki ibu. Ibu saya sudah tiada, ya kan? Saya tidak pernah dimarahi, saya tidak pernah. Nah, tidak membahas tentang filmnya, tidak membahas tentang alur ceritanya, tapi kira-kira ini kan membahas sosok ibu yang memberikan surat. Jadi kira-kira surat itu memiliki fungsi nggak sih dalam kehidupan sehari-hari kita? Ya, ternyata surat bisa mewakili perasaan seseorang. Nah, bagus. Ya, meskipun kita memang sekarang ini generasi milenial ya, intinya generasi yang harus mengikuti perkembangan zaman, ya kan, mengikuti perkembangan zaman IT dan lain sebagainya, tapi tetap ya surat menyurat itu tidak bisa ditinggalkan begitu saja. Surat salah satunya seperti yang dikatakan Naurelia tadi benar, bisa mengungkapkan segala sesuatu perasaan yang mungkin tidak bisa diungkapkan melalui lisan. Malu kah, gengsi, dan lain sebagainya. Bisa menggunakan tulisan. Kenapa tidak menggunakan gawai saja, Bu? WA, SMS, dan lain sebagainya. Ketika kita menulis sendiri, itu kan ada emosional ya, ada nilai rasa, seperti itu. Kemudian, dalam instansi itu masih penting menggunakan surat menyurat, surat pengantar, ya kan? Kalau tidak bisa membuat, bagaimana? Kesulitan. Oleh karena itu, penting untuk belajar surat menyurat, baik surat pribadi maupun surat dinas. Oleh karena itu, ikuti pembelajaran hari ini dari awal sampai akhir dengan fokus yang tinggi. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Tidak, Bu. Tidak ada ya. Bu Eka mau share screen lagi atau mau membagikan halaman lagi ya, sebentar. Itu tadi manfaat dari pembelajaran kita hari ini ya. Jadi pembelajaran kita itu ada manfaatnya. Biasanya kan halaku surat aja. Nah, tapi memiliki manfaat yang cukup banyak ya. Baik itu di instansi, di kehidupan masyarakat. Kalian mau ngurus sesuatu kan di sebuah instansi kan butuh surat pengantar, surat ini. Nah, itu gunanya kita belajar surat. Jadi ya, tujuan pembelajaran kita hari ini, tadi ada manfaatnya, sekarang tujuan. Apa sih yang ingin kita capai? Nah, ini sebentar, Bu Eka perlihatkan dulu ya. Ada yang namanya tujuan. Nah, tujuan pembelajaran. Setelah hari ini kita akan menggunakan model pembelajaran problem based learning atau istilah kerennya yaitu PBL. Jadi dulu yang rame boleh. Kemudian tujuan yang ingin dicapai yaitu yang pertama, peserta didik mampu menganalisis unsur-unsur surat pribadi dan surat dinas secara tepat. Yang kedua yaitu peserta didik mampu. Rumah saya sinyalnya jelek, Bu. Kenapa rumahnya sinyalnya jelek? Tapi bisa mendengar suaranya Pak enggak? Ini tadi keluar sendiri, Bu.
Agak apa. Kalau misalkan keluar nanti langsung masuk aja karena bisa masuk secara otomatis kok, enggak apa-apa. Ya, jadi menyesuaikan Iya, aja. Bu. Sekarang sudah bisa dengar suaranya Bu Eka, penjelasan Bu Eka? Iya, Bu, sudah. Ya. Ya, Ibu Eka lanjut. Kemudian, tujuan yang kedua yaitu menelaah kaidah kebahasaan, surat pribadi dan juga surat dinas secara cermat dan juga rinci. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Ada enggak? Ada ya, itu tujuan kita. Semoga bisa tercapai dan harus tercapai memang ya. Itu PR kita. Kemudian ada langkah-langkah pembelajaran yang akan kita lakukan. Yang pertama yaitu, bisa dilihat ada 8 langkah. Yang pertama peserta didik menelaah contoh surat pribadi dan dinas. Mereka berikan contoh surat pribadi dan dinas, kalian telaah, kalian analisis berdasarkan unsur dan juga kebahasaannya. Kemudian Bu Eka seperti biasa akan membagi menjadi beberapa kelompok. Yang ketiga yaitu Bu Eka akan menjelaskan hal-hal yang menjadi miskonsepsi atau menjadi kesulitan kalian terkait materi-materi unsur dan juga kebahasaan surat pribadi dan surat dinas. Yang keempat, peserta didik diberi kesempatan, kalian akan boleh bertanya. Yang nggak paham, tanya aja, silahkan. Daripada bingung, silahkan tanya. Kemudian, Bu Eka beri LKPD, silahkan dikerjakan. Kemudian, kalian mempresentasikan seperti biasanya. Kalian harus aktif dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Ya, kemudian setelah itu kalian boleh memperbaiki LKPD berdasarkan hasil diskusi. Jangan lupa dikumpulkan dalam bentuk foto pada link yang sudah Ibu berikan nanti ya. Kemudian dan juga mereka akan memberikan nilai ya. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Enggak. Nah, kalau enggak ada, kalau tidak ada yang ditanyakan, kita langsung masuk ke materi. Ya, pembelajaran hari ini Ibu mulai dengan, perhatikan contoh surat berikut. Bu Eka punya 2 contoh surat ya. Yang ini contoh yang pertama, ini contoh kedua. Kira-kira, silakan dianalisis, silakan ditelaah, silakan diidentifikasi. Kira-kira 2 jenis surat ini, 2 surat ini itu memiliki jenis yang sama atau jenis yang berbeda? Kira-kira, ayo. Bu, berbeda jenis. Berbeda jenis, yakin. Kalau contoh yang pertama kira-kira masuk jenis surat apa? Surat pribadi. Surat pribadi dan surat dinas, Bu. Surat pribadi dan surat dinas. Yang mana yang pribadi? Contoh 1 apa contoh 2? Contoh 1. Contoh 1. Oke, baik. Kemudian kalau yang contoh 2 masuk jenis surat? Dinas. Dinas. Dinas, bagus. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ada nggak? Apakah ada hal-hal yang membuat kalian bingung di bagian ini? Contoh surat 2, contoh surat ini. Ada nggak? Ada? Jangan hening. Hening itu serasa kelas ini mati suri kalau kalian tuh hening. Kami saja nggak apa-apa. Ya, ini tidak ada yang ditanyakan. Baik, lanjut ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Nah, kelompok. Bu Eka sudah membagi kelompok ya. Bu Eka sudah membagi kelompok. Dan ini sudah Ibu bagikan di Office 365. Tim sekalian di WA juga sudah. Masih ingatkah kelompoknya? Nah, ini belum Bu Eka perlihatkan secara tuntas nih. Masih ingat tidak? Aku sudah tahu, sudah baca. Kelompok 1 kira-kira siapa? Masih ingat? Kelompoknya siapa? Siapa yang merasa kelompok 1? Coba. Saya, Bu, saya. Saya siapa? Saya Putri siapa? Istiqomah. Putri Istiqomah. Terus siapa lagi? Kelompok 1 Putri Istiqomah, betul. Intan, mana Intan? Intan di mana Kak Intan? Kemudian Sabrina. Nah, ya kelompok 1. Kelompok 2 Gustiara, Nauralia. Kelompok ini Bu Eka salah ketik ya, semuanya kelompok 1. Ini sebenarnya kelompok 2, kemudian yang sebelah sini kelompok 3. Kelompok 3 itu Beauty sama Putri ya. Lanjut. Nah, ada yang mau ditanyakan tidak sampai di sini? Ada yang ditanyakan? Nah, Tidak, Bu. Tidak ada. Kalau tidak ada, Bu Eka yang tanya ini.
Nah, dari dua surat yang sudah Bu Eka sajikan, ini, kira-kira unsur-unsurnya, kalau yang tadi kan dikatakan kalau yang contoh 1 itu kan surat pribadi ya, surat pribadi. Itu unsurnya apa saja kira-kira menurut kalian? Ada apa saja sih di surat pribadi? Ayo, ada apa saja? Kira-kira setelah yang pandang, ayo kira-kira apa? Ada apa? Coba. Nah, seperti ini. Bagaimana? Ada enggak? Apa surat? Unsur-unsurnya apa saja sih? Coba Beauty. Gustiara, Sabrina, ayo Putri Iskoma, Naurelia, Intan. Ada apa saja kira-kira? Ada apa saja? Unsur-unsurnya apa kira-kira? Lebih sederhana, Bu. Hanya ada tempat dan tanggal penulisan surat, tujuan, salam, paragraf Coba yang mana? pembuka, Ada apa? penutup, Ada tanggal, penulisan surat, boleh. Apalagi? Tujuan surat, boleh. Apalagi? salam, Salam, benar. Paragraf paragraf pembuka. pembuka, Paragraf, sebelum penutup, paragraf salam pembuka. penutup, Terus? tanda tangan, nama terang. Salam penutup. Oh, bagus, bagus Tangan dan ya. nama terang. Nah, itu kalau surat pribadi. Kalau surat dinas, nah seperti ini, unsur-unsurnya apa saja kira-kira? Menurut Kalau sepemahaman surat- kalian. Kalau surat dinas ada nama sekolah atau lembaga. Oh, ada nama sekolah, SMP 3. Boleh. Terus? Apalagi nama lembaga ya, itu namanya. Bagus. Nomor surat dan lampiran. Nomor. Ya, nomor lampiran, ya kan? Tadi kan tidak ada ya berarti ya. Sekarang ada muncul. Ini menurut identifikasi kalian. Kemudian apa lagi? Ada lagi nggak? Ada salam, Bu, di awal dan di akhir. Ada Oh, paragraf bagus. pembuka, Ada isi, salam. penutup, dan terakhir nama yang menulis beserta tanda tangan. Bagus sekali. Ya, itu kalau itu unsur-unsur surat pribadi dan juga surat dinas. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang belum paham? Kalau tidak ada, nah sambil Bu Eka jelaskan, sambil kalian membuka buku paketnya, silakan dibuka buku paketnya. Punya buku paket kan? Nah, biar nggak cuma satu sumber saja, silakan dibuka buku paketnya yang berkaitan dengan unsur kebahasaan dan juga unsur-unsur surat pribadi dan surat dinas. Silakan dibaca. Ada masalah nggak kira-kira? Ada pertanyaan tidak? Boleh mencari informasi sebanyak-banyaknya dari internet, boleh, silahkan. Kemudian dari buku paket juga boleh. Dari yang sudah kalian identifikasi tadi, ada tidak sesuatu yang membuat kalian mengganjal di perasaan kalian? Kira-kira saya kok tidak setuju ya dengan pendapat ini. Kok ini saya menemukan masalah seperti ini ya? Nah, ada tidak yang ingin bertanya? Ketika kalian sudah membaca buku, sudah dibaca belum buku paketnya? Sudah cari di internet belum? Sudah, Bu. Sudah, Beauty, sudah. Yang lainnya bagaimana? Sudah belum? Sudah, apa belum? Bu. Sudah, bagus sekali. Kira-kira ada yang ditanyakan tidak? Ada yang tanya belum tidak? Tidak, Bu. Tidak? Masa dari yang kalian cari informasi itu tidak ada hal-hal yang kalian tanyakan? Beauty? Naurelia, Intan, Sabrina, ada yang tanya? Apakah bentuk surat itu selalu seperti itu? Di buku paket kalian sama nggak dengan contoh yang Bu Eka berikan? Sama tidak di buku paket kalian? Naurelia coba. Sama tidak bentuknya? Bentuk surat yang diberikan Bu Eka dengan yang di buku paket sama tidak? Bu. Berbeda. Kenapa tidak ditanyakan? Kenapa Bu Eka contohnya seperti itu di buku paket seperti ini ya? Kalian harus berpikir kritis ya. Kalian harus mencari informasi sebanyak mungkin. Kalian harus aktif. Berbeda apa sama? Berbeda, Bu. Berbeda. Kalau di apa? Kalau di buku paket kenapa?
Bentuknya berbeda, Bu. Bentuknya berbeda. Sebentar ya, Bu Eka share screen lagi biar kalian nggak bingung. Nah, bentar. Kelompok. Nah, ada bentuk surat. Nggak usah bingung ya, tidak usah bingung. Di sini ada banyak bentuk surat. Tidak usah bingung. Kenapa kok ini yang begini, ini begitu kan? Biasanya bingung mau nuliskan tujuan atau nama yang dikirimkan surat itu yang akan diberikan surat itu ditaruh mana, di sebelah kiri apa sebelah kanan ya. Di Indonesia lazimnya itu ada beberapa bentuk. Yang pertama, nah ini kan ada ya, biar kelihatan jelas ya. Kalau yang ini adalah bentuknya apa? Ini bentuk lurus penuh. Jadi ya diawali dari marginnya sebelah kiri, semuanya merepet di kiri. Ya, lurus penuh namanya. Dengan seperti yang di mana? Contohnya Bu Eka atau yang di buku paket ini tadi. Nah, kemudian yang kedua ada bentuk lurus. Tadi kan lurus penuh, semua di kiri, semua tidak ada yang di kanan. Kemudian kalau yang ini lurus. Lurus itu kenapa dikatakan lurus? Karena ada yang berbeda, yaitu di tanggal surat. Nah, di sini dia ada di poin nomor 2. Di nomor 2 itu dia sudah berpindah haluan di kanan. Seperti itu. Ini yang dimaksud dengan lurus. Nah, berikutnya ada lagi. Ya kan? Ada lagi apa-apa? Penulis surat. Tadi ada nomor. Tanggal surat ya. Maaf. Ada tanggal surat yang sudah berganti ke kanan. Sekarang ganti lagi. Pengirim surat di kanan juga. Ya. Ini bagian yang ketiga yaitu status. Ada lagi bentuk yang lain seperti ini. Jadi kan begini ya, setengah lurus. Nah, sekarang berubah lagi. Ini adalah bentuk surat Indonesia versi lama ya. Bedanya lama dengan yang sekarang itu, kalau yang lama itu, nah, siapa yang dituju, orangnya itu poin 6 ya, itu di kanan. Tapi kalau yang baru, dia di kiri. Yang di kanan hanya tanggal dan juga siapa yang mengirim surat. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Bu, surat pribadi kan bersifat individu, berarti boleh menggunakan bahasa tidak baku ya, Bu? Nah, pertanyaan yang bagus dari Beauty ya. Bentar. Pertanyaan yang sangat bagus dari Beauty. Beauty bertanya, Bu, surat pribadi itu kan surat yang sifatnya pribadi, berkaitan dengan individu, ya kan? Boleh tidak menggunakan bahasa-bahasa yang tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Banyak ditemui surat pribadi itu memang bahasa-bahasanya semaunya sendiri ya, karena itu kan ciri khasnya orang-orang. Tapi berhubung kita dalam ranah pembelajaran bahasa Indonesia, jadi bahasanya santai boleh, tapi tetap menggunakan kaidah sesuai dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Jadi itu ya. Jadi kalau misalkan nanti Bu Eka memberikan tugas menulis, nah tetap meskipun bahasa kalian santai, tapi tetap menggunakan kaidah bahasa Indonesia. Bisa dipahami sampai di sini, Beauty? Bisa, Bu. Nah, ada yang mau tanya lagi enggak? Bu, contoh yang Ibu berikan tadi pada surat dinas kota, penulisan surat tidak ditulis, sedangkan saya baca di internet pakai kota, bagaimana, Bu? Oh, yang ini surat dinas. Ya, Bu. Nah, coba dilihat, dicermati ya, Beauty bingung nih. Dia baca di internet itu ada kota, misalkan Surabaya gitu ya. Surabaya, 10 Juni 2021 di internet seperti itu. Ada aturannya, ada aturan bahwa kalau surat dinas itu kan sudah ada kop surat. Ini ada yang namanya kop surat, ya kan? Di atas pemerintah Kota Surabaya, Dinas Pendidikan, itu kan kop surat atau kepala surat, nama instansi sudah ada alamatnya jelas, ya kan, di Surabaya. Tidak perlu lagi dicantumkan di depan tanggal surat. Kalau surat pribadi karena dia nggak memiliki kop, ditulis Surabaya 10 Juni 2021 untuk sahabatku tersayang. Tulis seperti itu karena itu surat pribadi. Tidak memiliki kop atau tidak dikeluarkan oleh instansi resmi. Kan perseorangan ya. Berhubung ini dari instansi resmi dan sudah ada alamatnya, di sini tidak perlu lagi ditulis karena itu pemborosan. Bisa dipahami sampai di sini? Bisa, Bu.
Aku mau bertanya. Apa-apa? Siapa itu? Siapa yang bertanya? Atas nama siapa? Suaramu kecil sekali. Intan. Apa Intan? Apa yang mau kamu tanyakan Intan? Ini saya membaca contoh di buku paket halaman 91. Mm-mm. Bentuknya kok berbeda ya, Bu? Nah, itu sama dengan yang ditanyakan oleh Beauty ya. Kenapa? Nah, itu sama dengan pertanyaan Beauty. Kenapa kok berbeda Bu dengan bentuknya yang diberikan contoh tadi? Nah, itu kembali lagi ya, karena bentuk surat dinas kan macam-macam ya, bergantung buku itu menggunakan jenis atau bentuk yang mana. Jadi nggak masalah. Ada lagi yang bisa dipahami ya, Intan? Bisa dipahami Intan? Bisa, Bu. Nah, yang lainnya ada lagi yang mau ditanyakan? Ini dibentuk, Tidak, yang tanya Bu. bentuk. Tidak, Bu. Nah, Tidak, Bu. pinter-pinter temu siswanya Bu Eka ini pinter-pinter. Ya, kemudian di sini, Bu Eka sudah merangkum. Bentar ya, Bu Eka. Nah, seperti ini ya, Bu Eka. Ini kan seperti hasil mirip lah ya dengan hasil analisis kalian tadi. Ada struktur-struktur seperti ini. Ada poin 1, kira-kira kalau di surat pribadi 1 itu apa? Berarti meliputi apa? Ini adalah kota dan tanggal penulisan surat. Kemudian yang kedua, kepada Bu Rosila di Bogor. Itu berarti siapa yang dikirimi surat ya? Salam rindu, salam pembuka. Kemudian paragraf, tadi ada yang mengatakan paragraf pembuka. Nah ini, bagaimana kabar Bu Rosila? Pengantar ya, masih awal. Kemudian basa-basi dulu istilahnya. Baru masuk intinya apa sih? Nah, sini ya kan. Kemudian masuk ke paragraf penutup. Ada pembuka, isi, pasti ada penutup. Dan ada salam penutup. Tanda tangan ya, tanda tangan kalian. Biar jelas siapa yang nulis. Kemudian nama terang. Sama halnya dengan surat dinas, cuma dia lebih lengkap. Nah, seperti ini bentuknya. Nah, seperti ini ya bentuknya. Sama, tadi perbedaannya hanya di sini ya. Ada kota, di sini tidak perlu ditulis. Nomor surat, kemudian lampiran. Nah, kalau berkaitan dengan nomor surat, nah nomor surat ini penting ya, karena instansi itu atau lembaga itu kan surat yang dikeluarkan banyak, perlu adanya nomor surat. Biasanya urutannya, nah boleh berikan ini ya. Ini tadi kalau unsur surat dinas, nah ada nomor surat. Misalkan contohnya begini ya, 123 42 garis miring 425 hubung 1 garis miring 6 2020. Ini artinya 1 2 3 itu urutan. Surat itu surat keberapa yang sudah dikeluarkan itu ya. Kemudian tahun berapa, bulan berapa. Kemudian ini seperti ini. Ada yang mau ditanyakan? Pembuka surat awalnya. Kemudian surat meliputi nama instansi, alamatnya. Kemudian kalau lampiran, surat itu bukan lampiran ya. Surat itu adalah hal yang utama. Lampiran itu berkas yang ditambahkan. Apa kira-kira yang ditambahkan? Itu baru yang namanya lampiran. Jumlahnya berapa? Tuh. Dari surat ini ada kesalahan bahasa tidak? Ini Ibu Eka kuning-kuning. Kenapa kira-kira? Ibu Eka beri warna kuning. Karena ada kesalahan bahasa ya. Mereka berkatakan harus menggunakan kata baku, ejaannya benar. Di sini Kota Bogor seharusnya K-nya kapital, D-nya kapital karena letak geografis. Nasihat, nah tidak baku, yang baku adalah nasihat. Ya harus belajar kata baku. Kemudian di sini di surat dinas ada lam, seharusnya kan lampiran, tidak boleh disingkat, ditulis lampiran. Kalau tidak ada lampirannya boleh diberi tanda hukum ya. Kemudian hal itu berkaitan apa? Surat apa sih yang kalian tulis? Undangan ya. Hati-hati, poin 6 ada kepada yang terhormat. Dipilih salah satu. Kalau sudah ada kepada ya sudah tidak boleh ada yang terhormat. Pemborosan kata. Kemudian Bapak Ibu, ini kan sapaan ya, B-nya kapital, I-nya kapital.
Hari, tanggal. Hati-hati di poin ini hari dan tanggal. Yang di sini garis miring, yang di sini menggunakan koma. Berarti kan tidak setia. Sebelah kiri pakai garis miring, sebelah kanan pakai koma. Kalau di kiri pakai koma, ya kanan pakai koma, ya. Karena seharusnya pemenggalannya menggunakan tanda koma dan tidak boleh menggunakan huruf kapital ya, karena ini bukan awal kalimat. Bisa dipahami sampai di sini? Bisa, Bu. Nah, ya ini bahasanya tadi harus baku ya, ejaannya benar. Nah, Bu Eka kan sudah memberikan LKPD ya, sudah dikerjakan belum? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya. Nah, sekarang setelah akan mempresentasikan, ada yang mau ditanyakan sebelum itu, ada yang mau tanya belum? Ada yang tanya tidak? Ada yang tidak Tidak, dipahami? Bu. Tidak. Nah, kita langsung ke hal-hal LKPD. yaitu mempresentasikan hasil LKPD kalian ya, kelompok kalian ya. Silakan kelompok 1 siapa yang mewakili? Bu Eka perlihatkan dulu, saya Bu Eka stop dulu, Bu Eka berhenti dulu. Bu Eka bagikan, Bu Eka bagikan contoh LKPD-nya ya, silakan. Ayo kelompok 1, siapa yang mewakili? Kelompok 2 siapa yang mewakili? Cepat. Kelompok 1 saya, Bu. Putri Kelompok 1 Istiqomah. Putri Istiqomah. Berarti Putri Istiqomah. Ini LKPD-nya ya. Sudah dikerjakan bersama kelompoknya. Ini sudah pertemuan sebelumnya sudah Bu Eka berikan ini. Sudah belum Putri Istiqomah? Sudah berdiskusi? Sudah, Bu. Sudah. Ayo kira-kira. Kelompok yang lain sudah, kelompok 2, kelompok 3? Sudah. Sudah. Nah, ayo kita langsung saja. Temukan unsur-unsur surat pribadi dan juga surat dinas. Poin yang pertama, kepala surat. Kira-kira di surat pribadi ada apa tidak? Surat pribadi tidak ada, Bu. Surat dinas ada. Sebentar ya. Surat pribadi Tidak ada. sebentar ya. Surat pribadi ada enggak? Surat Tidak pribadi ada. tidak ada, Bu. Tidak ada. Begini kah? Ya, Bu. Kalau Iya, nomor Bu. surat pribadi ada apa tidak? Ada tidak? Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Terus, lampiran. Surat pribadi Tidak ada. tidak ada juga. Surat pribadi banyak yang tidak ada ya. Ini versi kalian ya. Kemudian, hal atau perihal ada enggak? Tidak ada, Tidak Bu. ada. Ada juga. Dinas ada? Ada. Nah, kemudian kota penulisan surat pribadi ada apa tidak? Ada, Bu. Ada, Bu. Ada. Surat Kalau dinas tidak ada. tidak ada. Lanjutkan tanggal. Ada, Bu. Tanggal Surat penulisan pribadi surat ada. tanggal pribadi ada. Surat dinas tidak ada, Bu. Dinas juga ada, Bu. Yang lainnya setuju dengan jawaban ini? Ada pendapat lain? Tidak ada ya. Sama satu suara, 7F. Ya, Bu. Satu suara ya, setuju sepakat. Kemudian lanjut ke salam pembuka. Penerima surat, siapa yang dituju? Ada enggak? Ada, Bu. Ada, dong. Bu. Pribadi ada, surat Ah. dinas juga ada, Bu. Kalau enggak ada kan bingung nanti ya siapa yang diberi surat. Terus salamnya, salam pembuka, ada enggak? Ada, Bu. Dinas? Jadi ada. Ada, Bu. Surat dinas juga ada. Ya. Nah, kalau yang poin 9, 10, 11, 12, 13, 14, kira-kira di kedua surat ini ada tidak? Apakah ada yang tidak memiliki di poin 9, 10, 11, 12, 13, dan 14? Yang nomor 14 tidak ada, Bu, di surat pribadi. Ada surat pribadi. Oh, surat pribadi tidak Tapi ada. Ya, Yang Bu, itu nomor aja. 9 Yang sampai selain 13 itu ada. Bu. Itu ya, ada semua. Tanda tangan itu ada ya, di surat pribadi juga ada, di surat dinas juga ada. Jadi seperti ini, sepakat dengan jawaban. Yang 14 tanda Zaman. tangan di surat pribadi tidak ada, Bu. Tidak ada, Bu. Nah, itu kan ada beberapa yang hanya nama terang saja ya, tapi boleh diberikan tanda tangan biar jelas siapa yang menulis. Jadi dicentang saja ya. Sepakat dengan jawaban ini? Ya, Sepakat Bu. ya. Sepakat. Tidak ada huru-hara di antara kita ya. Semuanya sepakat, satu suara 7F. Lanjut ke poin kedua. Ayo kelompok 2, kelompok 3 mana suaranya? Identifikasi kaidah kebahasaan.
Unsur kebahasaan 1. Menggunakan bahasa yang santai. Kira-kira yang mana yang pakai bahasa santai? Surat pribadi. Pribadi. Pintar sekali. Maaf ya, ini salah. Surat pribadi. Surat dinas? Enggak ya? Nggak ada. Kemudian kalau seragam formal, yang mana yang pakai formal? Surat dinas. Surat dinas, bagus sekali. Kemudian kalau yang ketiga, sepakat ya, tapi ya dengan ini ya, tidak ada masalah ya. Kemudian yang terakhir, identifikasi kesalahan. Ada kesalahan bahasa apa saja sih di situ? Yuk kita lihat. Nah, soalnya kan seperti ini. Di surat pribadi ada nggak kesalahannya? Ada, Bu. Mana, Beauty? Ananda, Bu. Ananda harusnya awal huruf dengan huruf kapital, Bu. Yang mana? Yang mana? Di baris ke berapa kah? Oh ini ya. Boleh. Ya, Bu. Betul. Karena nama orang ya harus kapital. Terus apa lagi? Lagi? Senin, Bu. S-nya harusnya besar. Besar apa kapital? Kapital, Bu. Kapital ya. Kalau besar itu ini yang besar. Kalau kapital meskipun seperti ini kan tetap aja kapital ya. Ini berarti bukan besar tapi kapital. Ada lagi nggak? Ini salah nggak? Bu. Ini salah nggak? Ya, Bu, itu juga salah. Hati-hati ya. Karena berkaitan dengan keuangan tidak boleh salah, tidak boleh tanda titik, RP tanpa titik, tanpa spasi. Kalau diberi spasi misalkan seperti ini, karena berhubungan dengan keuangan BK tambah 1 angka begini kan boleh kan? Dan itu mengkhawatirkan salah ya kan? Berkaitan dengan uang kan masalahnya tinggi. Ada lagi kah? Bu. Kalau surat dinas ada kesalahan di manakah? Biasanya kalau surat dinas ini bukan kesalahannya fatal. Di mana kira-kira? Misal Surabaya 10 Juni 2021. Surabaya kenapa? Surabayanya. Betul. Tadi kan dikatakan bahwa Surabaya itu tidak perlu lagi ditulis. Bagus. Terus nanti tinggal nyalin di bagian bawah ya LKPD kita ya. Kalian ya. Ini biar memudahkan kalian memahaminya. Mana lagi? Kepada, Bu. Kepada yang terhormat. Iya, betul. Pemborosan kata. Pemborosan kata bagus. Apalagi? Atau tanggal. Menghimbau, Bu. Menghimbau sebentar. Menghimbau seharusnya? Mengimbau. Mengimbau. Bagus ya. KBBI harus update. Terus apalagi mengimbau yang baku menghimbau. Ekstrakurikuler, Bu. Ekstrakurikuler. Kalau dalam ini dari istilah asing ya. Kalau bahasa asing ekstrakurikuler. X dalam bahasa Inggris akan berubah menjadi KS dalam bahasa Inggris. Terus apa lagi? Ayo lanjut. Hari, tanggal, waktu, Hari, tempat. tanggal. Ini enggak setia ya. Harusnya setia. Di sini koma, di sini juga koma. Terus apa lagi ini? Dan waktu, tempat seharusnya tidak boleh. Nah, hati-hati. Banyak sekali soal di surat dinas itu di sini kesalahannya nih. Ya, perhatiannya itu siapa nggak jelas, harus langsung menggunakan kata sapaan. Atas perhatian bapak atau ibu harus jelas ya, nggak boleh menggunakan nya, jelas siapa yang dituju, siapa yang disapa. Ada yang mau ditanyakan? Sepakat dengan jawaban ini? Sepakat, Bu. Sepakat ya, bagus sekali. Ada yang masih salah dalam pengerjaan LKPD? Kalau masih salah silakan diperbaiki berdasarkan hasil diskusi kita. Bu Eka beri waktu 5 menit lah ya. Karena kan kalian sudah mengerjakan dengan bagus, dengan baik. Mungkin ada beberapa saja kesalahan. Silakan diperbaiki secara cepat. Kalau sudah langsung dikirim ya. Dikumpulkan lewat link yang sudah Bu Eka berikan di Office 365 sudah ada. Ya, Bu. Nah, sini Bu Eka perlihatkan linknya ya. Bentuknya seperti apa sih? Nah, ini bentuknya seperti ini kira-kira. Silakan dikirim. Sudah dikirim? Sudah, Bu. Nah, silakan dikirim ya di sini nanti dikirim. Ini yang sudah diperbaiki kan yang dikirim? Ya, Bu. Iya, Bu, sudah. Bentar. Iya, bagus sudah masuk ya. Dah. Bagus sekali. Berupa foto ya, di foto. Kan ini dikerjakan di buku, tuliskan di foto. Maksimal 5 foto lah ya, nggak usah banyak-banyak. Dan silakan dikumpulkan. Ini kelihatannya sebentar saya Ibu cek.
Oh iya, sudah masuk. Semua sudah masuk. Maaf. Bagus sekali. Dan nilainya juga sudah terekam Bu Eka ya. Baik, pembelajaran kita selesai. Masih ingat apa yang kita bahas dari awal sampai akhir? Masih, Bu. Masih. Apa saja kira-kira yang kita bahas? Satu. Apa? Hening. Surat Artinya dinas, paham. ada kepala surat atau kop, tanggal Itu surat, berkaitan dengan unsur ya. surat, Unsur surat dinas. ya, Bu. Ada apa kop? Terus kepala surat atau kop, tanggal Ah, surat, tanggal nomor surat. surat, nomor surat, Lampiran dan hal. Lampiran. selanjutnya ada orang atau instansi yang dituju. Salam pembuka, Salam pembuka, paragraf salam pembuka, pembuka. paragraf isi, paragraf paragraf penutup, salam penutup, tanda tangan, dan nama terang. Sip, bagus sekali. Berarti kalian fokus dari awal sampai akhir. Itu kalau surat dinas lancar sekali. Ingat, kalau surat pribadi apa saja? Tidak ada kop, langsung tempat. Oh iya, nggak ada kopnya ya, karena kan individu, betul, nggak ada kop. Terus tanggal suratnya bagaimana penulisannya? Ada kota nggak? Ayo, kalau surat pribadi, tadi Surabaya 10 Juni. Ada kotanya apa enggak? Ya, Bu. Ada. Nah, bagus. Apalagi? Identitas orang yang dituju. Salam Siapa yang pembuka, dituju? Salam paragraf pembuka. pembuka, Salam pembuka. Paragraf isi, paragraf penutup, Paragraf penutup. salam penutup, tanda tangan, dan nama terang. Bagus sekali. Kalau bahasanya bagaimana? Surat pribadi. Bahasanya bagaimana? Saya, Bu, Bagaimana surat Putri? kalau surat pribadi bahasanya santi atau menggunakan bahasa sehari-hari. Santi apa Kalau santai? surat Santi apa santai? Santai. Bahasanya santai. Bahasa sehari-hari ya. Maksudnya itu. Terus apa lagi? kalau surat dinas bahasa formal. Bahasanya formal ya, ragam baku formal. Ada lagi yang lainnya? Itu ya. Bagus sekali. Kemudian ada yang mau ditanyakan? Kalian sudah paham dari awal sampai akhir, sudah bisa mengungkapkan secara lengkap, rinci. Nah, Bu Eka memberikan tugas terkait dengan unsur dan kebahasaan surat pribadi dan surat dinas. Silakan dikerjakan ya oleh dari Bu Eka biar kalian tetap mengingat pembelajaran bahasa Indonesia meskipun tidak bertatap muka secara langsung. Ini silakan dikerjakan di rumah sebagai pekerjaan rumah ya. Silakan pertemuan berikutnya kita bahas. Bisa dipahami sampai di sini? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Mungkin itu saja hari ini yang kita pelajari. Yang pelajari tentang unsur dan kebahasaan surat pribadi dan surat dinas. Pertemuan selanjutnya kita bertemu lagi masih membahas surat menyurat, tapi menulis surat. Silakan ngarang indah, merangkai kata-kata yang indah ya di surat pribadi. Kalau surat dinas kan formal ya bahasanya ya, seperti itu. Surat pribadi silakan merangkai bahasa-bahasa yang indah. Itu di pertemuan berikutnya. Baik, sebelum Bu Eka akhiri, seperti biasa silakan. Tadi sudah diawali dengan doa, kita akhiri dengan doa juga agar apa yang kita pelajari hari ini bisa memiliki manfaat yang baik ya. Kita bisa mendapatkan manfaatnya. Beauty, kembali ke Beauty sebagai ketua kelas, minta tolong dipimpin doanya. Ya, Bu. Sebelum kita akhiri pelajaran hari ini, mari kita berdoa berdasarkan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Iya. Terima kasih ya sudah mengikuti pembelajaran Bu Eka dengan baik. Tetap jaga kesehatan. Masa pandemi ini mengkhawatirkan sekali. Bu Eka berharap kalian tetap sehat. Ya, kita bisa bertemu lagi ketika sekolah sudah masuk secara normal, gitu ya. Pesan Bu Eka, di rumah saja, tidak usah kemana-mana, ya. Jaga diri, sayangi keluarga kalian, ya. Bu Eka akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, kalian boleh meninggalkan kelas hari ini ya. Ya, Bu, sama-sama.
Sampun Bu Rahayu, Pak Ditoyono. Ada yang belum keluar? Oke. Putri Putri Istiqomah, silakan keluar, Nak. Ah, sudah ya. Ya. Bu Eka, terima kasih. Ibu. Pembelajarannya sangat bagus. Ibu sudah bisa mengaplikasikan masukan-masukan kami kemarin ketika perangkat itu. Ibu, Ya, terima kasih. termasuk contoh surat ya Bu, sudah diganti ya. Yang kemarin Bu. kan sempat Nggih. bolak-balik ya Bu ya, apa Di nomor lampiran hal-hal sama di hal. atas, Iya. kemudian baru nomor lampiran itu sudah saya cermati tadi sudah, ya sudah Bu Eka sudah membuat Terima kasih Bu, ininya. masukannya. Malah Film menurut saya sudah dikembangkan juga ya Bu, ada gaya surat nggih, full block masukan di kompre Bu. style, ya, Nggih, ya, masukan Bu. ya, Rahayu nggih. ya. Saya sudah tidak ada komentar Bu dari aspek suratnya. Menurut saya juga sudah benar, dari pembelajaran yang Ibu lakukan bagus. Kira seperti itu. Terima Ya. kasih Bu Rahayu. Mungkin ada, ya terima kasih sama-sama. Mungkin ada yang lepas dari bidikan saya, tetapi Pak Dito mencermati itu. Monggo Pak Dito, barangkali panjenengan biasanya kalau materi Pak Dito lebih ini soalnya. Iya Iya, Bu. Takutnya saya karena yang terjun kelewat. lapangan ini. Ya Monggo, Pak untuk Dito. ya. Untuk Bu Eka, Nggih, Bapak. selamat ini. Dan tidak hanya baik, sangat baik. Ya, Terima kasih, sangat Pak. baik. Terus penggunaan media bagus dan materi ya itu yang saya minta itu. Jadi sebelum belajar kelompok, anak-anak sudah diberikan itu sehingga anak tidak mengalami kesulitan. Oke. Saya kira itu tidak ada. Saya cari kelemahannya tadi sulit itu. Wajahnya juga ceria ya Pak Dito, wajahnya. Kata Bu Rahayu Jadi- harus bahagia ya Bu. Oh iya, maksudnya Karena itu ngajar itu kuncinya. ya yang seneng itu kan Ya, ada yang semua. ngajar Totalitas. seneng gitu. Nanti siswanya Terbebani gitu. Iya. Iya, saya Iya. cari kelemahannya belum ketemu tadi itu. Dan Iya. biasanya kan materi saya, berhubung materi Iya. kebahasaannya sudah jelas, Yes. strukturnya jelas di tayangannya itu lebih jelas di tayangannya. Saya kira itu sekali lagi tidak hanya baik tapi sangat baik. Terima kasih Iya. Bapak, Ibu. Iya. Masukannya nggih. Ini saya akhiri nggih. Iya. Sampun nggih. Iya. Iya, kami Ya. mau beralih ke yang nomor 4 ya sekarang ini. Nggih, Pak Pak Asang, Asang, insya Allah. Pak Asang nggih. Iya, Pak Asang. Asang. Iya. Nggih, Baik, saya akhiri nggih. saya Nggih. dimatikan Bu ya. Nggih. Dari Ibu ya gini nih. Nggih, saya matikan nggih Bu. Terima Ya, kasih kami Bu. live ya. Nggih. Ya, Assalamualaikum. Terima kasih Pak Dito. Ya, sama-sama.